Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Saya pertama orang yang keluar dari dalam bumi." Dalam hadis lain, sesungguhnya Allah jika telah menghidupkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, maka mereka pergi ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa borak dan perhiasan-perhiasan dari surga. Maka terbukalah bumi untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika melihat Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Jibril, hari apakah ini?" Jawab Jibril, "Ini adalah hari kiamat, hari yang pasti, hari yang sangat menggentarkan." Lalu bertanya, "Wahai Jibril, bagaimana umatku? Apakah yang diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umatku?" Jibril menjawab, "Terimalah kabar gembira, karena kau pertama orang yang keluar dari dalam bumi." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala. Tiba-tiba serentak mereka telah bangkit melihat keadaan. Kami kembali ke hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka keluarlah manusia dari kubur mereka dalam keadaan telanjang bulat menuju kepada Tuhan mereka. Kemudian berhenti di suatu tempat selama 70 tahun. Allah membiarkan mereka tidak melihat atau memutuskan keadaan mereka. Mereka menangis sehingga habis air mata mereka dan mengeluarkan darah, dan berpeluh sehingga banjir sampai ke lutut. Kemudian mereka dipanggil ke mahsyar. Mereka keburu-buru menuju panggilan itu. Maka apabila telah berkumpul semua makhluk, jin, manusia, dan lain-lainnya, tiba-tiba terdengar suara yang keras dari langit. Maka terbuka langit dunia dan turun daripadanya sepenuh penduduk bumi dari para malaikat. Dan mereka langsung berbaris lalu bertanya, "Apakah ada di antara kamu yang membawa perintah Tuhan untuk dihisab?" Dijawab, "Tidak ada." Kemudian turun ahli langit kedua dan berbaris pula. Kemudian turun penduduk langit ketiga, dan seterusnya sampai langit ketujuh. Masing-masing berlipat dari yang sebelumnya, dan semua malaikat itu melindungi penduduk bumi. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ad-Daha berkata, "Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyuruh langit dunia, maka terbelah dan mengeluarkan semua malaikat yang ada di dalamnya. Maka turun semuanya dan mengepung bumi dengan apa yang ada di bumi. Kemudian langit kedua dengan isinya, kemudian yang ketiga dengan isinya, keempat dengan isinya, kelima dengan isinya, keenam dengan isinya, kemudian ketujuh dengan isinya, sehingga merupakan 7 barisan malaikat, setengahnya dikepung oleh setengahnya, sehingga penduduk jika pergi kemana saja mereka mendapatkan 7 barisan malaikat itu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala,
Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard famfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Hai para jin dan manusia, jika kamu dapat menembus langit dan bumi, maka silahkan tembus, dan kamu tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dalam ayat dikatakan, wa yawma tushaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan pada hari kiamat dan pada hari terbelahnya langit dengan awan dan diturunkan para malaikat dengan seketika. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ma'syaral jinni wal insi, inni nasahtu lakum fa innama hiya a'malukum fi suhufikum faman wajada khairan falyamhadillah ta'ala wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsah. Summa ya'murullahu ta'ala jahannama fayakhruju minha unukun tawilun sati'un muslimun mutakalliman fayaqulullahu alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun fatajassul umamu wa dhalika qauluhu ta'ala wa tara kullu ummatin jasiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-ayah fayaqdhillahu ta'ala baina khalqihi yaqdi bainal uhushi wal bahaimi hatta innahu la yantakimu lishatil jammai min dhatil qarni summa yaqul kuni turaban fa inda dhalika yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba summa yaqdi bainal ibad. Hai para jin dan manusia, saya nasihatkan kepadamu, sesungguhnya yang tercatat dalam lembaran hanya amalmu sendiri. Karena itu siapa yang mendapatkan di dalamnya kebaikan, hendaklah mengucapkan Alhamdulillah, dan siapa yang mendapat lain dari itu, maka jangan menyalahkan yang lain kecuali dirinya sendiri. Kemudian Allah menyuruh Jahannam, maka keluar daripadanya binatang yang panjang mengkilat gelap lalu berkata-kata. Maka Allah berfirman, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Tidaklah aku telah berpesan kepadamu, jangan menyembah syaitan, sesungguhnya ia musuhmu yang nyata-nyata, dan sembahlah aku, inilah jalan yang lurus, dan ia telah menyesatkan umat-umat yang banyak dari kamu. Apakah kamu tidak berfikir dan menyadarinya? Inilah neraka Jahannam yang telah diancamkan, diperingatkan kepadamu. Masuklah kamu kini oleh sebab kekafiranmu. Itulah peringatan demi peringatan
dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari para ulama yang selalu cinta kasih kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu bertekuk lutut tiap-tiap umat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya di sini kamu melihat tiap umat atau tiap orang bertekuk lutut. Tiap umat atau tiap orang dipanggil untuk menerima suratan amalnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan pada semua makhluknya, dan antara binatang-binatang buas atau ternak, sehingga kambing yang tidak bertanduk diberi hak membalas kambing yang bertanduk. Kemudian diperintahkan menjadi tanah semua binatang-binatang itu. Dan saat itu orang kafir berkata, aduh, sekiranya aku menjadi tanah. Kemudian Allah memutuskan antara semua hambanya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil atas setiap hambanya. Orang yang sudah mengadu domba hewan antara ayam dengan ayam, kambing dengan kambing, kuda dengan kuda, kerbau dengan kerbau, bahkan banyak kita lihat jangkrik dengan jangkrik diadu domba oleh orang-orang yang berkepentingan untuk mendapatkan uang, sehingga hewan-hewan itu menjadi sakit, menjadi lemah, menjadi tak berdaya. Itu adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan mengadu domba antara sesama hewan dengan hewannya, apalagi mengadu domba antara sesama manusia. Itu adalah sangat berbahaya bagi kita semua. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang melanggar Al-Quran maupun Al-Hadis, melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selamat di dunia dan akhirah dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin, ya mujibas sa'ilin, ya ghiyasal mustaghisin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab, wallahu a'lamu bissawab, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.